Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat sehat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Apakah hari ini masuk semua? Oh, masuk semua ya. Baik, untuk mengecek, silakan kalian isi absensi masing-masing sesuai yang telah Bapak kirimkan tadi. Jangan lupa kalian isi absensinya ya. Ya. Selanjutnya, apakah tetap semangat? Tetap semangat kan? Ya, itu mari kita tepuk semangat terlebih dahulu agar kita bisa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Baik, seperti halnya yang Bapak ajarkan, tepuk semangat ya. Ya. Semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa bersama-sama, dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi sebagai berikut. Adab sholat dan zikir. Dengan KIKD sebagai berikut. Dan juga tujuan belajar hari ini sebagai berikut. Baik, karena KIKD dan tujuan belajar hari ini sudah Bapak sampaikan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi secara satu persatu dengan jelas dan baik. Baik, silakan fokus pandangan kalian semuanya ke papan tulis. Ya, yang pertama yaitu sholat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Kemudian zikir. Zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kemudian yang keempat yaitu kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Kemudian adab-adab dari sholat itu sendiri. Pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba.
Kemudian yang kedua, demikian pula tempat sholat dan sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang ada. Kemudian memakai pakaian yang paling terbaik. Saat panggilan sholat tiba, maka berpakaian yang rapi, santun, baik dan harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Selanjutnya yaitu adab-adab zikir. Yang pertama yaitu berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Kemudian yang kedua, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Dan yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Kemudian 4, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak yang wangi, pakaian yang bersih dan halal. Kemudian memilih tempat yang agak sunyi. Baik anak-anak, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah Bapak paparkan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, untuk lebih memperjelas materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menayangkan sebuah video, tentunya dengan yang ada kaitannya dengan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Silakan fokus ke pandangan kalian semuanya ke papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cinta Islam Channel. Salat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tiap-tiap muslim yang beriman dan bertakwa. Salat wajib 5 waktu ini harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, baik saat sehat, saat sakit, maupun dalam perjalanan atau dalam peperangan sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat meninggalkan sholat. Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang siapa saja yang mendapat keringanan untuk tidak mengerjakan sholat, sebagaimana sabdanya, pena catatan amal diangkat dari 3 jenis orang: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat An-Nasai. Demikian juga yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah wanita haid dan nifas. Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah kami perlu mengganti sholat kami ketika sudah suci? Aisyah menjawab, apakah engkau seorang wanita Huroriyah atau Khawarij? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi SAW, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk menggantinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 321. Sholat juga menjadi pemisah dengan kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Jurayj dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimanakah nasib dan siksa seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat? Di manakah letak orang muslim yang tidak mengerjakan sholat kelak di neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan tempat yang sangat pedih bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat. Tiada pula syafaat atau penolong kelak di akhirat bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-44. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sakor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang meninggalkan sholat sewaktu di dunia maka Allah akan menuliskan namanya di pintu neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang yang akan memasukinya. Hadis riwayat Abu Naim. Siksa bagi orang yang tidak mengerjakan sholat ternyata tidak hanya didapat saat kelak di akhirat saja, akan tetapi ia juga akan merasakan siksa sewaktu berada di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sholat akan merasakan sempitnya alam kubur, dan kuburnya itu bagaikan satu jurang dari jurang-jurang neraka. Orang yang meninggalkan sholat setelah dikuburkan, ia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang bermuka jelek, berpakaian jelek, berbau busuk. Kemudian ia berkata, bergembiralah dengan keburukan yang akan menimpamu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Lantas ia bertanya, siapakah kamu? Mukamu adalah muka yang sangat jelek. Lelaki itu menjawab, saya adalah amalmu yang jelek. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya sampai di situ saja, siksa orang yang meninggalkan sholat juga berlanjut ketika ia dibangkitkan dari alam kuburnya. Orang yang meninggalkan sholat selama hidupnya, ia akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Khalaf. Jika seorang dalam hidupnya tidak mengerjakan sholat karena hartanya, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika ia sibuk dengan kekuasaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika ia sibuk dengan tugas kementerian atau kantorannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Haman. Adapun jika ia sibuk dengan bisnis atau dagangannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholatnya akan menjadi cahaya dan tanda baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan memperoleh cahaya, tanda dan keselamatan di hari akhirat. Dan di hari akhirat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatiku dengan sabdanya, janganlah kamu menyekutukan Allah sekalipun kamu dibunuh atau dibakar. Janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu meskipun kamu disuruh untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Serta janganlah sekali-kali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka sungguh tanggungan Allah akan lepas darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai siksa dan tempat bagi orang yang tidak mengerjakan sholat kelak di dalam neraka. Ternyata orang yang tidak mengerjakan sholat diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya kelak di neraka, akan tetapi siksa Allah sudah mulai diberikan ketika di dalam kuburnya. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri.
Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena Bapak telah menayangkan video yang ada kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Jangan lupa ya, untuk tugas kalian membuat review baik dari materi yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir, dan juga membuat review dan juga kesimpulan mengenai video yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak tayangkan tadi maksudnya. Ya, untuk itu kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak bisa akhiri pertemuan hari ini. Dan jangan lupa kalian tetap semangat, jangan lupa membaca buku, berbanyak hasanah keilmuan kalian dengan cara membaca buku baik di perpustakaan sekolah maupun di internet, karena sekarang zamannya itu sudah artinya memasuki zaman yang dipermudah. Kenapa demikian? Karena di mana saja kalian itu bisa membaca buku, artinya tidak harus ke perpustakaan di sekolah, akan tetapi melalui HP yang kalian miliki itu kalian bisa membaca buku dengan buku-buku yang lebih banyak tentunya. Kalian tinggal mengklik di zaman modern ini, kalian tinggal mengklik apa yang kalian ingin baca, di situ akan ada. Ya, seperti itu. Mungkin pesan moral dari Bapak adalah kehidupan adalah pendidikan. Jadi tanpa pendidikan kita itu tidak ada apa-apa. Belum diakhiri, jangan lupa pelajaran yang akan datang untuk itu kalian lebih banyak lagi membaca buku, seperti halnya yang Bapak sampaikan tadi, bisa melalui ke perpustakaan sekolah dan juga melalui internet di HP kalian masing-masing. Sebelum Bapak akhiri, pesan moral dari Bapak, kehidupan adalah pendidikan. Jadi tanpa pendidikan, kehidupan itu tidak ada. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak, untuk absensinya jangan lupa diisi ya.